Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Demikianlah dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang cara pandang kita, cara pemahaman kita itu sangat berubah atau sangat berbeda. Karena ketika kita melihat apa yang diberitakan oleh para nabi pada awalnya, ketika Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat, seakan-akan itu menjadi suatu jaminan untuk mendapatkan suatu keselamatan. Padahal hukum Taurat itu diberikan agar setiap orang yang sudah percaya kepada Allah atau percaya kepada Tuhan itu mau diarahkan kemanakah dia akan diarahkan Tuhan dalam kehidupan atau perjalanan iman mereka. Namun apa yang terjadi ketika banyak orang yang menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah menjadi jalan keselamatan atau itu satu-satunya jalan untuk menuju kepada kesempurnaan percaya kepada Allah. Kedatangan Kristus yang sudah diberitakan bahwa keselamatan itu akan dibawa oleh seorang anak manusia yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga ketika dia datang menjadi manusia, ini mau menyatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi, tetapi apa yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi, yang diceritakan oleh perjanjian lama, itu digenapi oleh kehadiran Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah penggenapan akan hukum Taurat. Karena tidak ada kita yang mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna. Tetapi apakah yang dapat menyempurnakan hukum Taurat? Yang dapat menyempurnakan hukum Taurat adalah kasih. Kasih inilah yang membawa kita dalam penggenapan itu. Karena Allah mengasihi kita, karena Allah mengasihi setiap orang yang percaya, walaupun dia dalam keberdosaannya, tetapi Allah tetap mengasihi. Sehingga kedatangan Yesus Kristus ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi dia mau menggenapi. Ini yang perlu kita ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Menggenapi, berarti kehadiran Kristus itu menggenapi apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Bagaimana mengasihi Allah, menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan menjadi orang yang berdusta kepada Allah kalau kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi kita tidak memberikan hati kita untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi ciptaan Allah yang sudah Allah berikan dan ciptakan penuh dengan kasih. Yang kedua, bagaimana kita menggenapi hukum Taurat itu adalah dengan kasih kepada sesama. Bagaimana kita mengatakan mengasihi Allah padahal kita tidak memberikan hati untuk mengasihi sesama. Karena jelas apa kata firman Tuhan, orang yang mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya, itu sama saja kita berdusta di hadapan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita hidup untuk memberikan kehidupan kita mengenal dan memahami ketika Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi bagaimana hukum Taurat itu menjadi pengarah kita, menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Tetapi intinya adalah kasih Allah itulah yang menyempurnakan. Sehingga Allah melalui Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk mengenapi apa yang dikatakan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Engkau memberkati dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan kita, andalkan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Horas.